Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 27 Juni 2022 ya. Pada video kali ini kembali lagi nih di analisa teknikal saham ya. Jadi ada 8 saham ya yang akan saya bahas. Cuma memang dari berbagai sektor, tetapi ini hari ini cukup ya menjadi top frekuensi di perdagangan hari ini. Apa saja? Ya, langsung saja kita ke saham pertama ya Bapak Ibu. Saham pertama ada MPOW ya, ditutup di harga 139 dan perubahan harga 34,95%. Kalau dilihat hari ini volume luar biasa ya. Ini luar biasa nih, sama seperti sebelumnya ya. Bahkan pernah lebih besar. Nah, cuma kalau hari ini ya cukup bagus juga. Ya, hari ini juga akumulasi asing luar biasa, akumulasi bandar ya. Jadi sekarang asing udah ditutup, kelihatannya cuma bandar aja nih ya. Kita harus melihat sendiri nih di sini ya, broker-brokernya gitu ya. Nah, ini dari bandar sektor memang jelas ya, dia di peak akumulasi di average 129. Di sini ada YP MKYC ya, YJ beli di pucuk ya, beli di penutupan kali 139. CCKKXC yang jualannya, retail jualan. Oke, sekali lagi selamat Bapak Ibu ya yang bahkan udah melebihi cuan ya. Jadi melebihi target, selamat hari ini. Intinya kalau udah seperti ini Bapak Ibu silahkan dipasang trailing stop ya. Takutnya besok langsung merah ya, bikin dark cloud ya mungkin aja. Jadi tetap jagalah itunya cuannya biar nggak hilang ya. Entah pasang 3% ya, 3% hilang ya udah, yang penting TP. Tapi kalau di ARB tetap cuan. Oke, jadi ini udah mau cuan ya. Ini sebenarnya saya punya nih MPOW nih, target jauhnya lah ya, cuma saya nggak mau bahas dulu, nanti saya dikira menghayal ya. Ini yang jelas nih, gambar ini nggak akan saya hapus ya, biar jadi catatan sampai apa enggak ya, biar nanti kelihatannya kok gak narik garisnya sembarangan ya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti makanya saya nggak mau ngasih lihat dulu biar cuan ya. Nanti kalau udah pastilah baru lihat ada sinyal-sinyal lain baru saya bahas lagi. Oke ya, jadi selamat untuk MPOE ini saya hapus ya, sudah tidak nggak ada lagi lah ya alasan ketinggalan ya untuk MPOE. Kita lihat aja dulu resistennya ya. Resistennya kalau dilihat ya di area sini nih ya. Oke, resistennya di area sini ya, bener ya. Nah, ini ya, semoga bukan ngasal, amin ya. Nih, oke. Ini atapnya 147 ya, 147 sampai 150. Ini area atapnya untuk MPOE, next atap. Jadi hati-hati aja kalau udah deketin sini. Oke, deketin di sini hati-hati. Perkaranya nanti takutnya kalau nggak bisa breakout, ini kan dia langsung udah breakout berapa resisten langsung nih ya. Begitu dia gagal breakout ya pasti membal. Nah, hati-hati ya, biasanya saham udah naik ini nanti distribusinya ARB. Nah, itu yang harus hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi besok dilihat, kalau udah kelihatan nggak kuat di 150, 147 sampai 150, TP aja ya. TP aja, takutnya besok juga naik bikin doji malah di bawah. Oke, seperti itu ya untuk MPOE Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya ada ikan ditutup di harga 80 ya, dengan perubahan harga positif 3,9%. Kalau dilihat hari ini dari volume juga good ya, gede ya. Ini bandar keluar tipis. Oke, kalau dari bandar sektor ikan ini memang netral ya. Yang beli NIXCSQ ya, yang jualan YPYUAT ya. Ini yang beli retail ya. Nah, ikan memang dia posisinya selalu di sini ya, posisinya selalu di sini. Coba ini kalau kita lihat ya, ini saya hapus dulu deh ya.
Jadi biar nggak terlalu banyak garisnya, ini mungkin saya kecilin tebalannya ya. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi nah ini biar saya ngeliat ada yang lain. Nah gini, oke, kalau saya lihat di sini memang ya, ini ada penannya si ikan. Oke, penanya ikan tadi sempat mau break cuma gagal. Oke, ya, cuma gagal. Nah tapi ini penanya makin menyempit ya, nggak masalah. Biarin aja dia sideways di sini. Nanti ini kan MA20-nya udah di break ya, secara nggak langsung MA20-nya sudah di break hari ini. Nah kalau besok naik ke atas 80 ini ya, nah nanti bersilangan MA20-nya di resisten dan MA60, nah itu bagus ya. Jadi ikan potensi bisa jebol ya. Nah ini kalau jebol ini menarik. Oke, kalau ini jebol targetnya bisa jauh Bapak Ibu. Mana ya? Set price range. Set. Nah, kalau bisa jebol di sini ya, targetnya bisa di 120. Oke. Nah, tuh lihat ya. Ya, ini pas top-topnya dulu. Oke, ya jadi resisten dulu, jadi wajar ya bisa potensi ke sana. Yang penting sabar. Ya, ini 35. Kalau ikan ara kayak gini, sehari hit. Ya, sabar aja. Ya, nunggu momentum, dia lagi sideways ya. Lagi sideways, jadi butuh waktu mungkin. Ya, tapi begitu penan jebol, ya good. Nah, kalau mau spekulasi buy, ini saatnya. Ya, ini saatnya karena volume hari ini juga besar banget. Ya, jadi memang ada yang nampung nih CRI ya, ada yang nampung, jadi ya harusnya nggak usah takut gitu. Ya, itu untuk ikan. Cut lossnya tutupan di bawah 62 atau 70 ya, terserah Bapak Ibu. Ya, atur sendiri resikonya ya. Rewardnya bisa di sini, resikonya di sini. Dihitung aja. Bapak Ibu enaknya cut loss di mana, average di mana ya. Lanjut. Selanjutnya ada nasi. Ditutup di harga 212 dengan perubahan harga minus 4,5%. Ya, ini nasi posisi udah di bawah banget. Ya, posisi udah di bawah banget, tapi belum kelihatan tanda-tanda reversal. Oke. Sejujurnya, saya dari kemarin tuh mau masuk nasi. Ya, ini saya pantau terus. Nah, karena apa ya? Karena ini dia sudah nih garis merahnya udah garis batas bawahnya dia gitu. Ya, nah ini kesempatan beli di waktu kurang lebih harga IPO ya. Nah cuma memang ini ya masih bisa jauh ke bawah. Kita nggak tahu memang ini mau nyerap duit retail atau gimana ya, makanya saya belum berani beli. Ya, dan kalau kita ngomong secara teknikal ini belum kelihatan ada tanda-tanda pembalikan ya. Dan memang kalau dilihat secara channelnya ya, ini dia masih ngikutin channel downtrend. Oke, ya ini masih ngikutin channel downtrend, jadinya masih turun terus. Tapi kalau dilihat ini juga sudah posisi di bawah dan hit di channel downtrend bawah. Ya, yang ungu ini channel downtrend bawah. Ya, di sini supportnya dia hit di sini. Mudah-mudahan ini kuat. Ya, mudah-mudahan ini kuat ya. Volume hari ini juga kecil. Oke. Ya, kecil ya, dia di small distribusi ini. Jadi ada potensi besok bisa membal untuk si nasi ini. Ya, harapannya seperti itu. Nah, ini PD YPGR ya. Yang beli, yang jual BK XC AZ. Ya, PD beli lumayan sama YP ya. Jadi masih menarik ada yang beli bandarnya. Oke, seperti itu ya. Kalau memang dari channel downtrendnya dia udah patah, ya ini buktinya udah naik ya. Jadi ini kita hapus, dan agak kebanyakan garis ya. Ini resistennya dia, ya. Ini area-area. Jadi bentukannya area. Kalau si nasi ini, inilah saya kasih di sini, ya 1, 2,
Ya, ini area resistannya si nasi yang kuat. Jadi kalaupun nanti membal ke area 300 berapa itu? 55 ya. Ya ini bisa potensi 67%-an. Ya, tapi kalau saya pribadi saya nunggu ada reversal atau sideways lama di sini baru saya berani ambil. Ya, kalau besoknya langsung terbang break, nah itu agak rawan ya, agak rawan. Jadi ya saya lihat dulu lah kalau nasi ya, cuma ini jadi pantauan. Oke, selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 440 dengan perubahan harga positif 8,91%. Ya, jadi terbukti hari ini panennya break. Ya, panennya break. Targetnya sih ke 460 ya, sesuai lebar penannya ini. Oke, targetnya ke situ. Nah, sekarang posisinya adalah tinggal lanjutin TP-nya ya. Tinggal lanjutin TP-nya, bagi yang belum TP dipasang trailing stop. Dipasang trailing stop biar apa? Biar kalau dia nggak kuat naik tetap cuan ya. Jadi misalnya trailing stop max di harga 3% ya. Jadi kalau udah turun 3% dari harga maksimum itu dia otomatis kejual. Nah, kalau besok ternyata terbang tapi bikin rambut, dia turun dalam artian gitu ya. Ya Bapak Ibu tetap cuan di atas gitu. Ya. Jadi PNLF seperti itu Bapak Ibu, ini masih good ya. Kemarin persimpangan jalan saya bilang ternyata hari ini langsung diapresiasi pasar, ya bagus ya. Langsung di break gitu. Nah, ini tinggal breaknya, semoga breaknya bertahan gitu ya, nggak langsung merah lagi turun lagi ke bawah. Yang jelas naik dengan konsolidasi seperti ini itu bagus ya, dia jadi ada sedikit power. Kalau dilihat dari volume ya kan, volumenya juga terlihat bagus kok ya, volumenya juga bagus. Nah, cuma kalau dari bandarnya ya jualan, tapi setelah beli banyak ya jualan segini wajar ya. Dia secara bandar detektor pun dia normal distribusi, ada AK, EL, MG yang beli, yang jualan ZP ya. Ini ZP jualan gede banget ya, ZP jualan tapi yang beli kuat gitu ya, yang beli kuat. Jadi seperti itu ya untuk PNLF. Lanjut, selanjutnya ada BP ya. Ini target juga udah tercapai Bapak Ibu, jadi saya izin hapus ya. Ini saya hapus. Oke, BP hari ini ditutup di harga 108 dan perubahan harga minus 6,9%. Ya, kembali ARB, tapi yang mengejutkan di sini volumenya besar satu, dan yang kedua ya. Ini ya, ini asing, bandarnya beli nggak masuk akal. Ya. Hari ini pun masuk banyak banget ya, terhitung banyak, dan bisa dilihat nih Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di sini 5.878 barangnya II. Ya, barangnya II di harga 68. Sekarang dia udah cuan berapa persen? Ya, jadi walaupun turun kayak gini dia cuannya masih kotos-kotos. Nah, ini harus hati-hati. II kalau ngambil gerakan ini bisa gocap nih saham. Ya, kalau II jualan ya ini bisa gocap sahamnya. Ya, balik lagi ke gocap. Jadi hati-hati ya, ini sudah merah-merah terus ya. Harusnya Tri Black Roads ini aja dia nggak membal ya, lanjut terus ya, hati-hatilah, padahal ini di area support kan. Kalau dilihat secara weekly, nah weekly ya, dark cloud. Oke, dark cloud ini potensi turun lagi ya. Kalau dark cloud dia potensi turun lagi ya, at least sampai ke 96 ini mungkin juga gitu ya. Jadi hati-hati BP ya, yang kemarin udah hit sih harusnya udah cuan ya, udah cuan. Cuma kalau nggak cuan ya berarti greedy ya, serakah, itu aja ya. Jadi hati-hati untuk BP. Sekali lagi 96 titik wajarnya. Kenapa di sini ada ya 96 atau 100 lah, karena di sini ada EMA 60, semoga terjaga. EMA 20 sudah dijebol. Oke, seperti itu. Nah, ini garis keras ya, II garis keras ini harus dipantau nih. Kalau dia jualan gocap ini bisa. Nah, selanjutnya Bapak.
ya Bapak ditutup di harga 94 dengan perubahan harga minus 1,05%. Kalau dilihat dari volume ya termasuk tipis lah ya, tipis sebelumnya besar, tapi memang Bapak biasanya nggak ada volume sama sekali malah. Nah ini dia jualan ya bandarnya. Kalau dari bandar detektor pun dilihat ya ini big distribusi ya, big distribusi di average di 103. Nah ini yang beli ada KK, PDXC ya, retail semua ya, ini juta-juta doang kan nih ya, retail semua. Yang beli yang jual NI, BK, MK ya. Nah untuk Bapak sendiri ya, Bapak sendiri dia udah keluar dari channel downtrendnya dengan cara sideways bukan break ya. Jadi ini masih butuh momentum ya, butuh momentum untuk ngebreak lagi ke atas. Oke, karena kalau ini kemarin saya kira dia break di sini naik perlahan ya, ternyata langsung merah. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, saham-saham seperti ini ya. Di Bapak ini salah satu contohnya setelah naik tinggi dia merah. Nah makanya untuk di MPOW tadi ya harus hati-hati, takutnya seperti ini, pasanglah trailing stop ya, pasang trailing stop. Nah ini Bapak ya, dia ketahan di MA20 ya, semoga MA20 nya bisa nahan ya, tapi MA60 nya pun menahan dia untuk naik gitu. Jadi ini posisi di tengah-tengah dua-duanya. Oke, posisi dua-duanya di tengah-tengah, harus hati-hati. Nah kalau arahnya mungkin Bapak masih ke atas ya, mungkin karena ini tekanan jualnya cukup besar sih beberapa hari ini ya. Mungkin karena dia habis nerbangin terus dia taking profit, itu juga bisa. Yang jelas kalau kita ngomong secara teknikal, close di bawah 86 udah buang barang. Oke, jadi 86 ini batas terakhir cut loss, kalau nggak mau di bawah lebih turun ya Bapak Ibu. Ini kita coba lihat trennya ya. Nah kalau dari trennya aja nih, dia mau naik ke uptrend lainnya aja udah susah ya. Nah makanya semoga bisa balik ke uptrend lainnya. Ini juga dijadikan resisten ya, ya semoga jebol, Bapak bisa lanjut naik lagi habis itu. Oke, selanjutnya ada Ricci. Ricci ditutup di harga 101 dan perubahan harga minus 6,48% ya, ARB. Nah kalau Ricci ini setelah naik tinggi dia juga turunnya tinggi. Nah ini Bapak Ibu, jadi gini ya, gunanya pasang trailing stop itu, ini udah tinggi kan, ini sempat tinggi di sini dia terbang. Coba kita lihat ini lah secara minutnya. Oke, jadi bukaan tuh dia langsung terbang Bapak Ibu. Jam 9.95 nya langsung di sini ya, 5 menit kemudian dia drop. Nah ini kan dia sempat terbang. Nah ini Bapak Ibu fungsinya pasang trailing stop. Kalau misalnya 3% ya, ya ke hit udah, dia drop sampai 3% nih sini ya. Ya dia di harga 125, 124 ini Bapak Ibu udah tiba-tiba otomatis kejual, cuan, nggak keseret ke bawah gitu ya. Jadi itu fungsinya trailing stop, walaupun mungkin ya besok dia bisa terbang lagi ya, kita nggak tahu ya, namanya orang serakah sih nggak akan puas. Cuma harusnya kita bisa puas dengan cuma kehilangan 3% dibanding ditutup bahkan lebih rendah daripada harga kemarin yang harusnya bisa jual lebih tinggi ya. Jadi tergantung keserakahan masing-masing lah kalau kayak gitu. Saya bilang keserakahan ya, karena ya itu udah benar-benar keputusan Bapak Ibu ya. Saya mau ngomong apapun, TP ini besok merah ya, kalau Bapak Ibu masih serakah ya nggak akan di TP ya. Tapi kalau misalnya saya mau bilang udah hold aja nih, udah naik tinggi, besok masih bisa terbang, tapi Bapak Ibu nggak serakah atau udah ngerasa cukup ya, bahkan belum sampai resisten pun biasanya udah mau jual, udah 25% gitu kan, udah nggak tahan takut turun ya dijual, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. 25% itu cuan daripada kehilangan 25% ya. Lebih baik positif 25 dibanding minus 25% gitu ya. Jadi Ricci ini dia breakout ya, tapi sekarang masuk lagi. Jadi sekarang posisinya dia bisa dijadikan acuan itu ya di sini ya, 128 ini
jadi acuannya dia. Oke. Kalaupun dia koreksi ya bisa ke 86 ya, 86 ini juga titik ininya dia, supportnya dia. Kita lihat ya, ini kemarin di break langsung balik lagi ya, tapi begitu di break volume besar, nah ini yang belum teruji ya, kuat nahan apa langsung besok ke breakdown lagi gitu. Kalau dari volume sih jelas tinggi ya, memang hari ini tekanan jualnya gede sekali gitu. Oke, jadi seperti itu untuk Ricci ya, harus hati-hati. Lanjut, saham terakhir ada Hope ditutup di harga 202 dengan perubahan harga minus 6,48% ya. Kalau dari volume cukup ya, cukup memuaskan. Nah ini di distribusi juga ya, dilihat juga hari ini memang small distribusi, yang beli IU TFMG, yang jualan CPXAYP ya. Ini mungkin aksi taking profit ya, setelah naik dari sini udah berapa persen ya. Nah ini udah naik berapa, 59%, 60%, 67 bahkan ya, sekarang dijual tipis ya. Nah jadi Hope ini masih dalam channelnya ya. Ini channelnya mirip Antam ya, kalau Bapak Ibu ingat Antam, ini mirip Antam. Jadi kalau break ke atas bagus, oke. Kalau break ke bawah ya nyesek, oke. Nih ya, nih 400 lah ya targetnya. Bisa nggak kira-kira tuh 400 nih ya. Nah nanti saya bikin target jauh gini kok kayak ngasal-ngasalan ya. Nah itu ya udah, kalau ngasal-ngasalan nggak cuan gitu ya. Nah ini Hope kalau drop dia bisa bahkan sampai ya 1 ya, sini aja dulu lah, 69 inilah Hope ya. Hope batasnya 69 lah. Kalau dia breakdown terus tahan apa nggak kuat ya, 69 ini udah batas akhir ya. Ini Hope udah ketahan banget di 69. Oke, ini persis banget kayak Antam, jadi yang trauma Antam harus hati-hati lah ya. Hope seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa selalu konsisten cuan ya di pasar saham, walaupun kondisinya kadang kurang baik, tetapi yang ada cuan disyukuri ya. Kalau yang belum cuan bisa belajar lagi, bisa diamatin lagi, kenapa sih orang A ya, video A, video B kok ngomongnya bisa begini, ngomongnya bisa begini, begitu ya. Nah itu dipelajarin kenapa ya. Yang jelas saya buat target pun di sini ya, saya nunjukin ke Bapak Ibu ya, ini targetnya berdasarkan alasannya, tarik di sini kenapa ya, support di sini kenapa, saya selalu tarik ke belakang lagi untuk lihat ya. Saya seperti itu orangnya ya. Jadi memang tujuan saya untuk edukasi ya, semoga kita bisa sama-sama cuan di saham-saham seperti ini ya. Salam sehat selalu Bapak Ibu, terima kasih.